Hasil pertandingan Eropa, Anthony akhirnya cetak gol buat MU. Piala Asia, meski kalah, Indonesia tampil gemilang. De Gea negosiasi dengan klub Arab Saudi Al-Shabaab. Rafa Marquez gantikan Xavi di Barca. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Serie A Italia, Inter Milan pulang dengan kemenangan 1-0 dari lawatannya ke kandang Fiorentina. Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan Inter dengan gol tunggalnya. Berkat kemenangan ini, Inter mantap di puncak klasemen Liga Italia dengan 54 poin dari 21 pertandingan. Sementara Fiorentina ada di urutan kelima dengan 34 poin. Pada laga lainnya, Lazio ditahan imbang Napoli dengan skor 0-0. Dari Liga Spanyol, Atletico Madrid berhasil mengalahkan tamunya Valencia dalam laga pekan ke-22 dengan skor 2-0. Gol-gol Los Rojiblancos dalam pertandingan di Stadion Metropolitano itu dicetak Samuel Lino di menit 45+4 dan Memphis Depay di menit 57. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid menggeser posisi Barcelona dari 3 besar klasemen Liga Spanyol 2023-24. Dari Liga Prancis, Senin dini hari tadi PSG gagal meraih kemenangan di kandangnya sendiri dengan hanya mampu menghadapi hasil imbang menghadapi Brest. 2 gol PSG dicetak oleh Marco Asensio dan Randal Kolo-Muani, sedangkan tim tamu menciptakan golnya via Mahdi Camara dan Matias Pereira. Dari kompetisi Bundesliga Jerman Spieltag ke-19, Borussia Dortmund melanjutkan tren apiknya saat melawan Bochum. Dia barusan menang 3-1 dalam laga di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, Minggu 28 Januari. Niklas Füllkrug pada laga ini mencetak hat-trick di menit ke-6, 72, dan 90+1. Sedangkan Bochum hanya mampu mengemas 1 gol via Nico Schlotterbeck. Dari ajang Piala FA, Liverpool membekap Norwich City 5-2 di Anfield Minggu 28 Januari. Curtis Jones, Darwin Núñez, Diogo Jota, Virgil van Dijk, dan Ryan Gravenberch menjadi aktor kemenangan The Reds. Sedangkan 2 gol Norwich dicetak oleh Ben Gibson dan Borja Sainz. Atas hasil ini, Liverpool melaju ke babak 16 besar. Raksasa Premier League lainnya, Manchester United juga sukses menjinakkan Newport County di putaran keempat FA Cup 2023-24 di Rodney Parrott Stadium, Minggu 28 Januari malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Newport dihasilkan Bryan Morris dan Will Evans. Sementara itu, gol setan merah dipersembahkan Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Anthony, dan Rasmus Højlund. Perjalanan Newport pun terhenti, sementara MU melaju ke ronde kelima Piala FA 2023-24. Anthony akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk Manchester United musim ini. Dia jadi bagian kemenangan telak MU atas tim divisi 4 Newport County 4-2. Tidak hanya 1 gol, Anthony juga bikin 1 assist. 1 gol dan 1 assist ini baru bisa diberikan Anthony setelah menempuh total 23 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan secara keseluruhan, ini adalah gol pertama Anthony setelah 9 bulan bermain untuk MU. Hasil undian babak kelima Piala FA telah selesai dilakukan. Liverpool akan bertemu salah satu dari kubu Championship, Watford atau Southampton. Sementara sang juara bertahan Manchester City dipertemukan dengan sesama tim Premier League, Luton Town. Laga antara sesama tim Premier League juga terjadi antara Wolverhampton dan Brighton. Sementara Manchester United akan dipertemukan dengan Bristol City atau Nottingham Forest. Timnas Indonesia angkat koper dari Piala Asia 2023. Skuad Garuda tak diberi ampun oleh Australia 4 gol tanpa balas pada babak 16 besar. 4 gol Australia terjadi akibat gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-11, sundulan Martin Boyle di menit ke-45, sepakan Craig Goodwin di menit ke-89, dan tandukan Harry Souttar di menit ke-90+1. Meski kalah skor, namun secara permainan, Timnas Garuda mampu bermain cukup baik dan berani mengimbangi kekuatan Australia yang jauh di atas levelnya.
Sintayong membongkar penyebab timnas Indonesia kalah dengan skor telak melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Peracik taktik asal Korea Selatan itu menyoroti ketidakberuntungan timnas Indonesia yang harus kebobolan lewat gol bunuh diri dari babak pertama. Gol bunuh diri Alkan Bagol seakan menjadi sengatan bagi tim Garuda yang mampu tampil bagus pada 10 menit awal pertandingan. Lebih lanjut, Sintayong tak segan memuji kualitas dan pengalaman yang ditunjukkan skuad Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didesak untuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Desakan itu disampaikan para supporter yang menginginkan STY supaya lebih lama lagi menukangi timnya. Pasalnya, timnas Indonesia berkembang secara signifikan di bawah arahan pelatih asal Korsel tersebut. Akan tetapi, Erick Thohir baru akan memperpanjang kontrak STY jika bisa membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024 yang bakal digelar di Qatar April nanti. Tajikistan maju ke perempat final Piala Asia 2023. Melawan Uni Emirat Arab, Tajikistan bisa unggul 1-0 lebih dulu lewat Fahdat Hanonov pada menit ke-30. Uni Emirat Arab baru bisa menyamakan skor di masa injury time melalui gol Khalifa Al-Hamadi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu extra time berakhir. Dalam babak tos-tosan, Tajikistan akhirnya keluar menjadi pemenang. Satu penendang UEA, yakni Kayo Kanedo, gagal memasukkan bola ke gawang. UEA kalah 3-5 dan tersingkir. Mesir gagal di Piala Afrika 2023. The Pharaohs baru saja disingkirkan Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar usai kalah adu penalti setelah laga berakhir 1-1 selama 120 menit. Kongo mampu unggul lebih dulu. Meskak Elia membawa keunggulan di menit ke-37. Usai sundulannya merobek gawang Mesir. Mesir baru membalas jelang babak pertama berakhir lewat penalti Mustafa Mohamed. Di babak adu penalti, Kongo menang 8-7 atas Mesir. Mantan striker Panama Luis Matador Teada yang mencatatkan lebih dari 100 caps untuk negaranya meninggal pada Minggu 28 Januari pada usia 41 tahun. Kabar duka itu disampaikan Federasi Sepak Bola Panama. Teada sedang bermain dalam pertandingan veteran di pinggiran Panama City sebelum dia pingsan dan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis di mana dia dinyatakan meninggal. Laga Piala FA antara tuan rumah West Brom versus Wolves diwarnai kericuhan. Insiden terjadi setelah Wolves memimpin 2-0. Tak lama setelah Matheus Cunha bikin gol. Terjadi insiden di sudut stadion Hawthorne. Terjadi keributan di tribun yang membuat steward akhirnya juga turun tangan. Namun insiden membesar saat supporter lain ikutan merangsek ke lapangan. Alhasil pemain harus dievakuasi dan laga dihentikan sejenak. Dilansir Goal, mantan kiper Manchester United David De Gea sedang melakukan pembicaraan dengan klub Liga Pro Saudi Al-Shabab. Karena De Gea berstatus bebas transfer, dia tidak terikat pada jendela transfer Januari untuk menyelesaikan kesepakatan secepat mungkin. Kiper asal Spanyol itu diketahui tanpa klub sejak dilepas MU pada bursa transfer musim panas lalu. Dua bintang Barcelona bersedih setelah dipastikan bakal ditinggal Xavi Hernandez sebagai pelatih. Menurut laporan Mundo Deportivo, Gavi dan Joao Cancelo menangis setelah mendengar pengumuman dari Xavi. Kesedihan Gavi semakin berlipat karena dirinya tak punya kesempatan lagi untuk bermain buat Xavi di Barcelona. Seperti diketahui, bahwa gelandang berpangkat Barcelona itu harus menepi sampai akhir musim akibat cedera lutut. Salah satu klub Arab Saudi yakni Al-Shabab kabarnya belum menyerah untuk mendatangkan Miguel Almiron. Dilansir Daily Mail, klub dari Yannick Carrasco itu tengah berusaha meningkatkan kekuatan di bursa transfer Januari kali ini. Al-Shabab menawar Almiron dengan bandrol 17 juta pound. Itu angka yang masih terlalu kecil untuk Newcastle United. Negosiasi pun masih berjalan. Menjadi salah satu tim terlemah di Liga Inggris membuat Burnley berusaha berbenah di jeda musim dingin kali ini. Lini bertahan jadi sektor yang diperhatikan oleh Vincent Kompany kali ini. Dilansir Daily Mail, Burnley sudah melayangkan tawaran sebesar 10,2 juta pound untuk bek tengah Montpellier, Maxime Esteve. Namun, negosiasi sedikit tersendat karena klub Prancis itu belum mau melepas sang pemain. Pihak Montpellier tidak melihat tawaran Burnley sebagai suatu hal yang menarik. Setelah Xavi Hernandez dan Jurgen Klopp memutuskan untuk berpisah dengan masing-masing klub, bursa kepelatihan langsung ramai. Satu nama kabarnya jadi rebutan Barcelona dan Liverpool. Dilansir Football Italia, nama tersebut adalah Roberto De Zerbi. Pelatih yang kini masih menangani Brighton itu dianggap jadi pelatih yang memiliki gaya bermain dan visi misi yang bagus dalam membangun sebuah tim sepak bola.
Wonderkid Barcelona, Alejandro Balde tampaknya mengalami cedera yang lebih buruk dari perkiraan awal. Kini, sang pemain dikabarkan tengah membutuhkan tindakan operasi di bagian otot hamstringnya. Dilansir The Athletic, bek kiri Barcelona itu terpaksa keluar di menit 23 kala tampil di semifinal Copa del Rey melawan Athletic Bilbao. Awalnya, ia didiagnosa cedera otot biasa. Namun, kini pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa Balde membutuhkan operasi. Tindakan ini akan membuat sang pemain mengakhiri musim 2023-2024 lebih cepat dari rekan-rekannya. Keputusan yang diambil Xavi Hernandez tak kalah mengejutkan dari Jurgen Klopp. Oleh karena itu, keputusan Xavi menimbulkan banyak respon termasuk mantan rekannya di Barcelona, Thiago Motta. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Motta cukup terkejut apalagi dengan berita yang mengaitkan dirinya sebagai suksesor Xavi. Menurutnya, Bolonya adalah prioritasnya untuk saat ini. Masa depan tidak ada yang tahu. Setelah Xavi Hernandez memutuskan untuk hengkang di akhir musim, belum ada kabar dari Barcelona siapa yang akan menggantikannya. Namun, muncul satu nama dari internal yang diprediksi akan mengisi posisi tersebut musim depan. Dilansir Football Espana, Rafa Marquez jadi nama yang digadang-gadang bakal menggantikan Xavi musim depan. Untuk saat ini, Rafa sendiri masih berstatus sebagai pelatih tim junior Barcelona. Jadi, menunjuknya sebagai pelatih baru akan lebih masuk akal. Di tengah krisis bek, Real Madrid dikabarkan telah menemui jalan buntu dalam upaya mendatangkan pemain Lille, Leny Yoro. Dilansir Football Espada, pelatih Lille, Paulo Fonseca, menegaskan kalau klub tak akan melepas pemain di bulan Januari. Jika Madrid benar-benar menginginkan Yoro, maka mereka harus bersabar hingga akhir musim. Yoro sendiri merupakan bagian penting di skuad Fonseca. Jadi, ia tak akan semudah itu melepas sang pemain. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Roma telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk membawa Angelino ke Stadio Olimpico. Menurut laporan, Serigala Roma telah mendapatkan sang pemain dengan kesepakatan pinjaman saja. Kini, Roma tinggal menunggu klub yang sebelumnya meminjam Angelino, yakni Galatasaray secara resmi mengakhiri kesepakatan pinjaman Angelino sebelum akhirnya dikirim ke Roma. Salah satu klub Serie A, Torino, dilaporkan melakukan kontak dengan Napoli untuk menanyakan tentang ketersediaan pemain belakang mereka, Leo Ostigard. Dilansir Football Italia, Torino sudah lama mengagumi sang pemain. Mereka bahkan sudah menaruh minat sejak tahun 2022. Torino akan menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian kepada Ostigard. Namun di sisi lain, Torino juga harus bersaing dengan Udinese yang juga meminati sang pemain. Jika biasanya pemain sepak bola yang cedera, di Bundesliga yang terjadi agak lain. Yang mengalami cedera justru Hakim Garis. Dilansir The Sun, wasit bernama Torben Seward jadi korban bola nyasar. Bola tersebut menghantam kepalanya dengan keras. Ia pun terjatuh dan harus mendapatkan perawatan medis. Saking paniknya, salah satu penonton bahkan sampai melompat untuk segera memberikan pertolongan pertama kepadanya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!